Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Dr. Haji Jainal Abidin Arif, MSc. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Desain Pembelajaran, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Givi FGVIA MKOM. Yang berbahagia teman-teman semester 3 dan peserta webinar kali ini yang hadir, yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, saya Ang Hidayat dari kelompok 2 akan mencoba melanjutkan pembahasan untuk tema dari teori konstruktivistik dalam pendidikan di era digital, yang akan membahas tentang tahapan dari teori konstruktivistik. Baik, kita mulai saja. Pertama, di tahapan pembelajaran konstruktivistik ini, menurut Suprijono tahun 2009, itu ada 5. Pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah elisitasi. Kemudian yang ketiga adalah rekonstruksi ide. Yang keempat adalah aplikasi ide. Dan yang kelima adalah review. Baik, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari tahapan konstruktivistik itu sendiri. Yang pertama adalah orientasi. Jadi, suatu pendekatan pembelajaran itu memiliki langkah-langkah atau prosedur yang harus dilaksanakan agar tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Nah, langkah-langkah tersebut menurut tujuan itu ada 5 tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk yang pertama adalah langkah orientasi. Orientasi itu merupakan sebuah fase untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa, di mana guru akan memperhatikan dan ingin mengembangkan motivasi yang ada di dalam diri siswa terhadap topik atau materi pembelajaran yang akan diangkat. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam tahapan orientasi ini, guru memberikan dorongan kepada siswa untuk bersama-sama menggali dan mengeluarkan pendapatnya atau idenya terhadap materi yang akan diangkat. Nah, contoh daripada materi yang akan diangkat itu adalah mengenai COVID-19. Nah, karena sampai dengan saat ini bahwa kondisi pandemi masih belum berakhir dan terus berjalan seperti itu. Selama ini siswa akan terus mendapatkan informasi terbaru, baik itu dari media sosial, baik itu dari media cetak ataupun elektronik, kemudian dari tetangga, dari saudara, dari keluarga, seperti itu, mengenai COVID-19 itu apa, seperti itu. Nah, dengan demikian bahwa mereka sudah terbentuk pola pemikiran bahwa COVID-19 ini yang mereka pahami sebelum dipelajari di tempat ini, maksudnya di sekolah ataupun di ruang belajar ini, seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian, guru tadi kan sudah mengangkat tema tentang virus COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Dalam tahapan teori ini berarti kalau kita sambungkan dengan tahapan orientasi, bahwa guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengeluarkan idenya dalam menjelaskan sebuah tema tadi ya. Temanya adalah COVID-19. Di dalam orientasi ini berarti guru akan bertanya kepada siswa bagaimana dampak daripada adanya COVID-19 ini terhadap kehidupan, seperti itu. Nah, dengan ada perkataan itu atau dengan ada pertanyaan itu, maka siswa didorong untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya terkait dengan COVID-19 itu. Nah, tahapannya itu seperti itu. Jadi di orientasi ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana siswa didorong untuk berpikir kritis, berpikir dikeluarkan pemahamannya terkait dengan tema yang akan diajarkan. Nah, seperti itu.
Itu di tahapan orientasi seperti itu. Nanti akan nyambung ke tahap berikutnya, yaitu tahapan elisitasi. Nah, di tahapan elisitasi ini merupakan sebuah tahapan untuk membantu siswa menggali ide-idenya yang dimiliki. Nah, tadi kan dalam satu ruangan kelas itu terdiri dari beberapa siswa. Dan beberapa siswa atau masing-masing siswa itu memberikan tanggapan secara pribadi sesuai dengan pemahamannya terkait dengan tema yang diangkat tadi tentang COVID-19. Nah, fungsi daripada tahapan elisitasi adalah memberikan dorongan berupa tadi ide-ide yang ada di masing-masing siswa untuk didiskusikan. Nah, kata kuncinya adalah didiskusikan. Dari beberapa pendapat yang ada di dalam masing-masing siswa, itu akan didiskusikan, mengutarakan pendapatnya, dan guru di sini berperan sebagai penampung aspirasi ataupun pendapat dari beberapa siswa itu. Nah, itu fungsi dari elisitasi adalah memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk berkomentar, mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki dalam bentuk diskusi atau didiskusikan seperti itu materi tadi atau tema tadi. Kemudian di tahapan selanjutnya ada namanya tahapan rekonstruksi ide, di mana dalam tahapan ini siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi tadi. Jadi, di dalam rekonstruksi ide ini berarti bahwa apa pendapat yang ada di masing-masing siswa itu akan disimpulkan menjadi satu sebuah kesimpulan bahwa yang namanya COVID-19 itu sangat berbahaya, misalkan seperti itu. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk mencegah ketika ada wabah itu terhadap diri kita, yaitu si siswa tadi. Bagaimana caranya? Nah, didiskusikanlah tadi, kemudian nanti dia akan ambil kesimpulan di sini, di rekonstruksi ide. Diambil sebuah kesimpulan bahwa kita harus menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Satgas Covid atau pemerintah tadi, ya. Misalnya menutup muka ini dengan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian tidak bersentuhan, menjaga jarak, gitu ya, seperti itu, menghindari kerumunan, gitu ya, seperti itu, dan menjaga pola makan untuk tidak jajan sembarangan, seperti itu. Nah, itu merupakan hasil daripada diskusi dan menjadikan atau menghasilkan sebuah kesimpulan di dalam rekonstruksi ide ini. Jadi fungsi tahapan rekonstruksi ide lebih fokus kepada hasil dari diskusi di tahapan elisitasi tadi untuk mendapatkan sebuah jawaban daripada materi yang akan disampaikan atau materi yang tadi disampaikan seperti itu. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu aplikasi ide. Nah, disebut juga sebagai aplikasi dari ide yang sudah disampaikan tadi dari beberapa kesimpulan. Maka setelah kesimpulan itu ada, siswa diminta oleh gurunya untuk mengaplikasikan apa yang sudah disimpulkan, apa yang sudah didapatkan tadi untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tema ini adalah tema yang diangkat dan ini langsung berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, maka segera untuk dilaksanakan dengan cara tadi melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian tidak bersentuhan, kemudian tidak berkerumun, dan menjaga jarak seperti itu. Nah, ini hasil kesimpulan tadi diaplikasikan. Nah, diaplikasikan oleh siswa bahwa tadi dari hasil pembicaraan, diskusi, kemudian terjadilah sebuah kesimpulan, didapat kesimpulan itu diaplikasikan. Nah, di tahapan ini adalah tahapan aplikasi dari ide yang sudah dibuat tadi, ide yang sudah disimpulkan tadi, seperti itu. Kemudian di tahap selanjutnya, di nomor 5 adalah tahap review, di mana mengulang kembali di tahapan ini bahwa siswa harus mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari. Kemudian merevisi gagasan dengan menambah suatu keterangan dengan cara mengubah menjadi lebih lengkap.
Artinya di sini tadi sudah disampaikan di awal bahwa sebelum tema ini diangkat, siswa dipancing dulu untuk berpikir kritis dari tema yang akan diangkat. Dikasih clue-nya adalah tentang COVID-19. Mereka disuruh untuk berpikir, pemahaman yang mereka miliki sampai dengan saat ini apa sebelum materi ini disampaikan. Ternyata COVID-19 ini, misalkan dengan yang sudah sekarang dipelajari, itu tidak jauh berbeda. Artinya, bahwa memang itu berdampak yang kurang baik gitu, ketika ini tidak dijaga misalkan seperti itu. Jadi kesimpulan daripada apa yang dipikirkan sebelum belajar tentang COVID-19 dalam diskusi ini, dengan sekarang sudah belajar, sama misalkan kesimpulannya, bahwa oh, yang saya pelajari, yang saya ketahui sebelum saya belajar ini, ternyata COVID-19 ini berbahaya. Dan ketika berbahaya, saya harus bisa menjaga. Menjaga dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan protokol kesehatan tadi. Nah, itu salah satu contoh di dalam pelaksanaan tahapan dari teori rekonstruktivistik, ya, di dalam pembelajaran seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.